البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tak terhingga jumlahnya kepada kita. Dan sebaik-baik orang yang mendapatkan nikmat adalah mereka yang mampu bersyukur, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keridhaan bagi mereka-mereka yang bersyukur dan tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka sungguh akan betul-betul aku tambahkan nikmatku atas kalian, dan apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa keridhaan akan diberikan bagi mereka-mereka yang bersyukur. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian. Agar jangan sampai kita semua beranggapan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita bersyukur kepadanya itu karena Allah butuh. Allah katakan anishkurli, bersyukurlah kepadaku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh. Ikhwani fillah, seandainya semua hamba-hamba kufur kepadanya tidak mengakui kenikmatan-kenikmatan yang berikan, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada kalian semua. Tapi wala yarda li'ibadihil kufur, Allah tidak ridha hamba-hambanya itu berbuat kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kalian. Maka tak henti-hentinya kita saling mengingatkan terkait masalah kesyukuran, karena padanya kebahagiaan, padanya keberuntungan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan dengan tambahan nikmat atas nikmat yang telah ada. Terkhusus pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid dari masjid-masjid ahli sunnati wal jamaah, yang ini merupakan nikmat
yang wajib untuk kita semua mensyukurinya, akhwani fillah. Keberadaan masjid yang menjadi pusat dakwah bagi ahli sunnati wal jamaah. Keberadaan masjid yang dengannya kita bisa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW terkait ibadah kita. Dengan adanya masjid yang kita bisa saling muwajahah, saling bertemu satu sama lain, saling melihat kondisi saudaranya satu sama lain, tafaqud, memperhatikan kondisi saudaranya yang lama tidak kelihatan apakah dia sakit atau tertimpa sesuatu. Ketika sudah menjadi kebiasaan ahli sunnah untuk mereka bermajlis di masjid, maka semua ini akan tercapai biidznillah tabaraka wa ta'ala. Maka kenikmatan yang agung ini, akhwan, wajib untuk kita syukuri. Dan bentuk kesyukurannya adalah dengan memakmurkannya. Memakmurkannya. Baik itu dengan salatnya maupun dengan majelis-majelis ilmunya. Kalau kita tidak menjadi yang menyampaikan, maka jadilah kita yang mendengarkan. Karena ini dua pilihan, akhwani fillah, yang jangan sampai kita luput dari keduanya. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah engkau aliman yang mengajari, yang memiliki ilmu, mengajari manusia. Atau kalau tidak, kemungkinan yang kedua kita pilih jadi muta'allim, jadi orang yang belajar. Biidznillah tabaraka wa ta'ala. Kalau hidup kita tidak keluar dari dua pilihan ini, menjadi yang mengajari atau yang belajar, biidznillah tabaraka wa ta'ala, tercapai kebahagiaan, tercapai kebahagiaan, tercapai ketinggian derajat di sisi Allah, sebagaimana Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan tercapai pahala-pahala yang banyak serta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Bahkan yang sekadar duduk bersama mereka saja, akhwani fillah, duduk untuk ta'allum, duduk untuk ikut belajar walaupun hasilnya berbeda-beda. Kita yakin dalam setiap majelis ilmu yang mampu untuk menyerap apa yang disampaikan, akhwan, ada yang mampu menyerap keseluruhannya. Ada yang mampu 90%-nya, ada yang mampu 50%-nya, ada yang mungkin mampu menyerap 10%-nya, ada yang hanya menyerap di situ keberkahan majelisnya. Tapi tidak ada yang merugi ketika seorang bermajelis ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu kaum yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk-duduk bersama mereka, duduk-duduk bersama dengan saudara-saudaranya ahli sunnah, duduk-duduk bersama penuntut ilmu dalam majelis ilmu. Dan kita berharap majelis kita, akhwan, masuk dalam majelis tersebut. Naam, yang turun padanya sakinah, yang turun padanya rahmah dan dinaungi oleh para malaikat. Demikian pula kita berharap semoga mendapatkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut mereka-mereka yang bermajelis ilmu di rumahnya di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perkara penting dari ibadah yang menjadi sebab perbaikan untuk seorang hamba. Karena setiap kita, akhwan, tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan
maupun dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala buka pintu ibadah yang agung, yaitu ibadah taubah. Taubat ibadah yang agung. Yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hasung kita semua untuk betul-betul mewujudkan taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian itu beruntung. Yang namanya keberuntungan apa, ikhwani fillah? Soalnya dikatakan beruntung itu yang bagaimana? Indaka akhana Abdul Hamid. Seorang dikatakan mendapatkan al-falah itu yang bagaimana? Taib, itu salah satu bentuknya yang diungkapkan oleh para ulama. Yang namanya al-falah yaitu az-zafaru bil matlub wan najatu 'anil marhub. Yaitu seorang mendapatkan yang diinginkan, al-matlub sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan. Dan tentunya yang diharapkan terbesar kita apa? Surga. Kemudian wan najatu 'anil marhub. Dan seorang selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan, hal-hal yang ditakutkan. Inilah orang yang mendapatkan al-falah. Dan pengertian ini mencakup semua bentuk keberuntungan. Dan tentunya keberuntungan puncaknya disebutkan tadi, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari nerakanya. Di antara sebabnya taubat. Dan telah kita pelajari syarat-syaratnya serta jenisnya. Kita ambil pada pertemuan yang lalu 5 jenis taubat. Nah, kita ulas dulu secara ringkas. Akhana Aba Fauzan, jenis yang pertama masih ingat? Nah, taubat terkait dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka padanya berapa syarat? 5 syarat. Ahsanta, barakallahu fikum. Apa saja? Ikhlas, mencampur dari perbuatan kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, beriktikad dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang keempat, menyesali perbuatan itu. Nah, yang kelima, taubat tersebut dilakukan pada waktu yang masih terbuka pintu taubat, yaitu sebelum ghargharah bagi setiap pribadi dan sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian taubat yang kedua, Aba Hizam. Nah, taubat terkait kezaliman yang dilakukan antara hamba dengan sesamanya. Maka dipersyaratkan berapa syarat? 5 syarat yang disebutkan tadi ditambah 1 syarat, yaitu menunaikan hak-hak saudaranya yang dulu dia zalimi. Kalau itu berupa harta, maka dia kembalikan. Kalau dulu berupa menyakiti, maka dia meminta pemaafan dan kehalalan. Dan juga kita tambahkan pada pertemuan yang lalu terkait masalah ghibah. Ghibah terjadi khilaf. Karena ghibah ini kan dosa antara kita dengan sesama hamba. Nah, apakah juga pada ghibah secara mutlak kita dituntut untuk minta maaf? Masih Abu Hizam? Untuk ghibah, apakah kita ketika menggibahi seseorang kemudian kita juga secara mutlak harus minta maaf kepadanya? Lupa?
tidak mutlak harus minta maaf. Terus perinciannya bagaimana? Kalau masih hidup minta maaf. Kalau sudah mati ya memang tidak bisa. Perinciannya bukan seperti itu. Siapa yang masih ingat Asana Khalid? Baik. Saya tegaskan kembali mengenai tafsil dalam masalah ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu apabila ghibahnya itu sudah diketahui oleh saudara kita. Dia sudah tahu kamu dighibahi si fulan, sudah tahu. Maka kondisi ini dia wajib untuk minta maaf. Nah, wajib meminta kehalalan. Ya akhi, kemarin afwan saya ghibahi antum. Karena dia sudah tahu, sudah terlanjur tahu, maka dia harus minta maaf kepadanya. Kemudian yang kedua, apabila yang dighibahi belum tahu. Kalau yang dighibahi ini belum tahu, akhwan, dia belum dengar tentang ghibah yang dilakukan, nah, maka tidak perlu minta maaf. Kenapa? Karena di sini dikhawatirkan kalau minta maaf malah akan menimbulkan masalah baru. Yang tadinya santai-santai karena tidak tahu, ternyata kamu di belakangku gitu ya. Nah, akhirnya timbul gondok di hati, timbul kesengkelan di hati, timbul ketidakpercayaan terhadap saudaranya, padahal dia asalnya tadi ingin memperbaiki. Nah, yang sebelumnya tidak tahu akhirnya jadi tahu, akhirnya membenci saudaranya, bisa seperti itu. Makanya para ulama menyarankan kalau ghibah itu belum sampai pada orang yang dighibahi, maka cukup dengan melakukan lawan dari ghibahnya. Yang tadinya menjelek-jelekkan kemudian dia ralat, dia hapus itu. Afan, kemarin saya bicara jelek tentang si fulan, itu perbuatan yang tidak benar. Saya cabut perkataan itu, kemudian diubah dengan kebalikannya, mendoakan orang yang dighibahi atau kemudian membicarakan kebaikan orang yang dighibahi sebagai bentuk upaya menghapus ghibah yang telah dilakukannya. Nah, ini terkhusus masalah ghibah, perinciannya demikian. Adapun dosa-dosa kezaliman yang lain, akhwan, maka dituntut untuk minta maaf dan minta kehalalan dengan segera sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Selama hadiah masih bisa mengubah hati, selama pemberian masih bisa kita upayakan untuk hati seseorang luluh. Namun kalau sudah terlanjur mati, sudah tegak hari kiamat, tidak akan bisa lagi seorang untuk meminta pemaafan. Yang ada hanyalah qisas. Jenis taubat yang ketiga, man yarfa' yadah. Taubat yang ketiga apa? Taubatnya seorang kafir. Nah, dipersyaratkan bagaimana tentang taubatnya seorang kafir? 5 syarat yang telah lewat, kemudian ditambahkan 1 syarat pokok sebelum 5 syarat yang lain, yaitu harus berislam. Karena tanpa berislam terlebih dahulu, maka tidak akan mungkin diterima. Jenis yang keempat, indal mutaakhirin. Indak.
Sama anaknya. Abu Ayyub. Hah? Abu Fatih. Hah? Tobatnya munafik. Yang keempat tobatnya munafik. Ada berapa syarat? 5 syarat yang disebutkan di depan ditambah berapa? 3 syarat lagi. Apa itu? Apa 3 syarat tambahan? Enggak, Pak. Berbuat islah. Kemudian yang kedua, i'tisam billah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali dia dan tempat bergantung dia pada urusan-urusannya. Kemudian ikhlas fi aqwalihi wa a'malihi, mengikhlaskan pada semua ucapan dan amalan-amalannya karena Allah. Sebagaimana dalam ayat, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari jenis taubat, apa itu? Taubatnya ahlil bid'ah. Taubatnya ahlil bid'ah. Dipersyaratkan 5 syarat yang awal. Kemudian syarat tambahannya apa? Untuk islah wal bayan. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Berbuat islah, perbaikan. Dulu dia telah merusak dengan kebid'ahannya, maka mengupayakan perbaikan. Kalau dulu dia dai di atas kebid'ahan, maka berarti sekarang membuat perbaikannya kebalikannya, harus menyeru manusia kepada sunnah dan membeberkan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan. Karena harus ada islah dan bayan. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan berikutnya, akhwani fillah. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, war-rajmu haqqun wal mashu 'alal khuffaini sunnatun. Pada kalimat ini 2 pokok pembahasan yang sekilas, akhwan, pembahasan ini adalah pembahasan fikhiyah, pembahasan yang diungkap oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Akan tapi kenapa pembahasan seperti ini juga pada beberapa pembahasan setelahnya tentang safar disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Aqidah? Hal ini, ya akhwani fillah, dikarenakan padanya beberapa firqah yang menyimpang, yang mereka menolak perkara tersebut. Makanya ahli sunnati wal jamaah kemudian memasukkan pembahasan itu di dalam kitab-kitab akidah sebagai bentuk bantahan terhadap firqah-firqah yang menyimpang tadi. Seperti disebutkan di sini ar-rajm. War-rajmu haqqun. Ar-rajm adalah syariat di dalam agama kita yang hak, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai hukum had bagi seorang yang telah muhsan, yang telah menikah. Kemudian dia melakukan zina. Maka hukum had atasnya jika tegak syariat Islam, maka adalah dengan dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Sebagaimana hal ini telah tegak dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, ikhwan, dulu ada ayat yang turun, ikhwan, dengan lafaz asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma battah. Dulu ada ayat ini yang dibaca.
Nah, asyaikhu wa syaikhatu, yaitu orang laki-laki yang sudah menikah, kemudian perempuan yang sudah menikah. Idza zanaya, apabila keduanya berzina, farjumuhumal battah, maka rajamlah keduanya sampai mati. Kemudian ayat ini dimansuhkan. Ayat ini lafadznya mansuh, akan tetapi hukumnya tetap. Hukumnya tetap. Nah, karena di sana ada dalam pembahasan nasikh wal mansukh, akhwani fillah, ada beberapa jenis. Naam, nasikh dan mansukh. Naam, terkadang ayat dihapus dan hukumnya juga dihapus. Terkadang naam, ayatnya, lafadznya ada, tapi hanya hukumnya saja yang dihapus. Dan yang ketiga, seperti yang kita temui di sini, lafadznya dihapus tapi hukumnya tetap, yaitu terkait masalah rajam. Terkait masalah rajam. Kenapa kita katakan hukumnya tetap? Karena rajam ini tegak di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tegak setelah masa meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika dipegang kekhalifahan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian diteruskan para 6 generasi setelahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah wa thayyibu bil thayyibi jaldu mi'atin war rajmu. Ambillah dariku hukum ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi mereka itu jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk membersihkan diri. Di sini juga menunjukkan bahwasanya hukum had, akhwani fillah, hukum had yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kaum muslimin itu bukan bentuk kekejaman di dalam Islam. Sebagaimana digambarkan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang orientalis, dan juga oleh para Islamofobia, orang-orang yang takut terhadap hukum Islam dari kalangan kaum muslimin sendiri. Nah, mereka menganggap bahwasanya hukum had ini hukum yang kejam. Pencuri dipotong tangan, orang yang berzina dilempari dengan batu sampai mati. Padahal kalau itu dipandang dengan pandangan keimanan, ikhwan, maka sebenarnya itu adalah bentuk jalan keluar dan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk bisa menggugurkan dosa itu di dunia, ikhwan, dengan hukum had. Dan dijanjikan mereka yang telah ditegakkan hukum had padanya di dunia ini, dijanjikan padanya, akhwan, telah diampuni dosanya, jika itu juga diiringi dengan taubat. Nah, kalau sudah ditegakkan hukum had baginya di dunia. Makanya pada kisah yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kisah Ma'iz, demikian pula pada al-mar'atul ghamidiyah yang mereka meminta untuk dirajam. Mereka mintanya kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, bersihkanlah saya. Karena apa? Merasa dengan dosa itu mereka betul-betul terbebani. Belum merasa bersih dengan tobat mereka yang kita yakin tobat mereka tobat yang betulan. Nah, betul-betul menyesali dan terpenuhi syarat-syarat tobat, tapi mereka masih ingin agar betul-betul mantap dengan jalan pembersihan diri melalui jalur penegakan hukum had. Minta dirajam. Nah, ini makanya disebutkan oleh Nabi, qad ja'alallahu lahunna sabila, ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa seorang membersihkan diri dari dosanya terkait dosa-dosa yang ada hukum had padanya. Maka sebenarnya bentuk rahmat dari Allah, bukan kekejaman.
Nah, makanya kalau kita perhatikan kejadian yang ada di zaman Nabi tentang syariat rajam, ikhwan, itu adalah karena pengakuan, bukan pelaporan, tapi mengaku sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi berpaling beberapa kali ingin menolaknya. Nah, berusaha berpaling, tapi karena tekad yang kuat agar bisa bersih dari dosanya, nah dia meminta untuk dirajam. Nah, hukum had tentang masalah zina wal iyadu billah yang dari masa ke masa, ikhwan, semakin merajalela. Dari waktu ke waktu semakin diremehkan dosa ini. Dosa zina. Yang wajib atas kita semua, ikhwani fillah, juga tidak boleh merasa aman dari dosa ini. Nah, atas diri kita juga, apalagi anak-anak kita dari pemuda-pemudi salafiyin, untuk betul-betul kita jaga, karena upaya musuh-musuh Islam untuk merusak generasi kaum muslimin adalah diantaranya melalui jalur ini, dibukanya ikhtilat, kemudian media sosial yang menjajakan aurat-aurat yang dipampang lebar. Itu upaya mereka untuk merusak. Nah, makanya kita sungguh prihatin dengan keadaan yang tentunya semakin bertambah jaraknya dari masa kenabian, semakin bertambah buruk. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk darinya. Dan kita sadari, kita rasakan terkait masalah zina. Ketika kita kecil, bagaimana mungkin di kampung ada satu orang yang melakukan itu, dengar semua dan dicemooh tidak karuan. Nah, tapi sekarang menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Zaman ini sudah berubah, sekarang sudah biasa kayak gitu. Nah, pernikahan setelah hamil merupakan perkara yang dianggap biasa. Wal'iyadu billah. Nah, dan seandainya hukum had ini tegak, ikhwani fillah, yakin, nah, manusia akan berhati-hati, nah, dari menjatuhkan diri pada dosa yang sangat keji ini. Bentuk hukuman bagi bazina, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah. Kalau sama-sama bikr, jaga dengan perawan, ya mereka berzina, maka hukum hadnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama jangka waktu 1 tahun. Sedangkan as-sayyibu bis-sayyib, nah ini yang menjadi pembahasan kita, sayyib bis-sayyib, yaitu nah, seorang laki-laki yang sudah nikah, kemudian perempuan yang sudah nikah selingkuh, nah, atau nah, sama-sama rondo dan duda, janda dan duda, kemudian melakukan zina wal-iyadu billah. Nah, maka hukumannya dalam hadis ini jaldu mi'atin warrajam, dicambuk 100 kali dan dirajam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ikhwan, tentang penggabungan antara cambukan dan rajam terkait zina muhsan. Dan jumhur ulama mereka mengatakan bahwasannya yang wajib itu adalah rajamnya, cukup. Seandainya ditegakkan rajamnya, maka itu sudah cukup. Adapun dari kalangan Zahiriyah, demikian pula sebagian pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang ini merupakan pendapat dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan zahir hadis, dicambuk dulu baru kemudian dirajam. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nah, disebutkan perkara rajam ini dalam kitab akidah sebagai bantahan untuk siapa, kawan? Bantahan untuk Khawarij dan sebagian Mu'tazilah yang mereka tidak meyakini adanya syariat rajam.
Bantahan untuk siapa tadi? Untuk firqah Khawarij dan Mu'tazilah. Dan pengingkaran mereka, akhwan, persis seperti yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika beliau menyampaikan pidatonya di hadapan para sahabat. Beliau menegaskan, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al-kitab fakana mimma unzila alaihi ayatul rajm. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada beliau Alkitab, dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada nabi kita adalah ayat rajm. Ayat rajm tadi bunyinya, siapa yang sudah hafal? Tapi menghafal ini ya karena sudah mansukh, tidak dihitung seperti bacaan Al-Quran karena sudah dihapus. Dihapus. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Nah, ini ayat rajm dulunya ada di dalam Al-Quran. Qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Kami membacanya dulu sebagai ayat yang dilantunkan di dalam Al-Quran. Qara'naha, kami baca. Wa wa'ainaha, dan kami pahami, wa aqalnaha, dan kami mengilmuinya. Jadi dibaca dan juga dipahami oleh para sahabat maknanya, dan juga diamalkan. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah, dan Nabi juga merajam di masa beliau. Ada dua kisah yang masyhur tadi, yaitu Ma'iz dan wanita Ghamidiyah. Juga kejadian yang lain, yaitu dari kalangan Yahudi. Nah, laki-laki Yahudi dan Yahudiyah yang ditanyakan di kitab mereka, kemudian mereka berusaha menutupi bagian yang ada ayat rajm, dan itu sebenarnya sudah ada pada syariat mereka, tapi mereka tutupi. Kalau orang yang kaya, orang yang punya jabatan, ketika berzina tidak dirajam, cuman mukanya hitam-hitam. Jadi rajam cuman mukanya kasih arang saja sudah cukup. Nah, ini orang-orang Yahudi. Nah, Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan rajam di masa beliau, wa rajamna ba'dah, dan kami pun merajam setelah beliau. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun ma najidur rajma fi kitabillah. Nah ini. Dan aku khawatir apabila zaman telah panjang melewati manusia, akan ada muncul orang yang mengatakan kami tidak mendapati syariat rajam dalam kitabullah. Memang kalau kita mau cari sekarang dalam kitabullah ada tak? Tidak kita dapati ayat itu. Nah, fayadillu bitarki faridatin anzalahallah, sehingga mereka tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kenapa? Karena hukumnya masih tetap berlaku walaupun ayatnya sudah dihapus. Naam. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana. Karena sungguhnya rajam di dalam kitabullah itu hak atas orang yang berzina apabila telah muhsan. Telah muhsan. Dan muhsan akhwan sebagai faedah lughawiyah, datang dalam lisan syar'i, yaitu dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Memiliki beberapa makna. Baik. Dan di sini satu makna dari sekian makna yang ada, yaitu muhsan yang dimaksud yaitu seorang yang telah menikah dan melakukan hubungan suami istri dengan jalur yang sah. Dengan jalur yang sah. Kemudian dia berzina, maka itu dikatakan muhsan. Nah, baik. Idza ahsana minar rijali wan nisa idza qamatil bayyinah
au kana al-habala awil i'tiraf. Zina itu hak apabila seorang laki-laki dan perempuan berzina dalam keadaan dia telah muhsan, jika yang pertama tegak bayyinah. Di sini Umar dalam kalimat ringkasnya menyebutkan metode untuk menetapkan bahwasanya kedua orang berzina itu pantas dirajam. Yang pertama, idza qamatil bayyinah, jika tegak bayyinah, jika tegak bukti. Bukti dengan adanya 4 orang saksi yang betul-betul melihat kejadian itu tanpa ada keraguan sedikit pun, dan dari keempat orang saksi tersebut semuanya yakin, tidak ada yang ragu sedikit pun. Seandainya datang ke mahkamah lapor 4 orang ini mengatakan saya melihat betul-betul fulan dan fulanah berzina, nah betul-betul melihat, bukan hanya sekedar lihat dari belakang tapi betul-betul melihat, nah seperti masuknya timba di dalam sumur. Kemudian ternyata satunya ragu-ragu, aku cuma lihat dari belakang-belakangnya, nggak betul-betul melihat. Ini tidak terpenuhi. Nah, kalau ada salah satu saja yang ragu dari keempat itu, maka mereka dikenakan hukum tuduhan atas orang-orang yang beriman dengan tuduhan zina, sehingga yang dicambuk malah yang melaporkan. Cambuk 80 kali. Ini juga untuk menunjukkan Islam itu tidak main-main dalam masalah melapor, masalah bersaksi. Juga untuk menutup penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Karena kalau perkara ini dibuka luas, bisa saja kemudian 4 orang karena jengkel sama seseorang akhirnya membuat fitnah. Ini idza qamatil bayyinah, dan ini yang paling sulit. Paling sulit idza qamatil bayyinah. Kalau dalam hadis di masa Nabi, sampai sekarang saya belum menemukan contohnya para zaman dengan apa? Dengan idza qamatil bayyinah, laporan 4 orang ini. Baik. Kemudian metode yang kedua, au kanal habal, atau kehamilan. Sudah jelas hamil ya sudah. Suaminya tidak ada, suaminya lagi jihad. Tidak pulang selama 1 tahun. Karena dulu ikhwan, terkadang jihad bukan hanya cuma sebulan 2 bulan. Ternyata kok istrinya hamil. Ini habl, saksi atau bukti yang sangat jelas. Bahwasanya dia dihamili bukan oleh suaminya, karena suaminya tidak ada. Kemudian awil i'tiraf, atau dengan pengakuan, ngaku sendiri. Dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan, dia i'tiraf, mengaku bahwasanya dirinya telah berzina. Wal'iyadu billah. Jadi ini 3 metode penetapan perzinaan yang dengannya ikhwan bisa ditegakkan hukum rajam bagi yang telah muhsan, yaitu dengan bayyinah, 4 orang saksi. Kemudian yang kedua dengan habal, adanya kehamilan yang jelas. Kemudian i'tiraf, dengan pengakuan. Dan perkara zina, sebagaimana Rasulullah SAW telah peringatkan dalam banyak hadis, juga disebutkan hukuman yang beliau lihat ketika dibawa oleh malaikat. Diperlihatkan hukuman para pezina laki-laki dan perempuan. Ini dihukum di alam barzakh dengan dikumpulkan dalam suatu tempat seperti tanur, dalam keadaan tidak memakai pakaian, sehingga betul-betul bisa merasakan panasnya dan merasakan pedihnya siksa di alam barzakh sebelum hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang zinanya saja, akhwan.
tapi juga melarang kita dari mendekati hal-hal yang bisa mengarah kepada zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Ini menunjukkan bahwasanya kita dilarang tegas dari perzinaannya dan juga dilarang dari hal-hal celah-celah, pintu-pintu, sebab-sebab, sarana-sarana yang bisa mengantarkan pada perzina. Makanya kita dilarang ikhtilat, dilarang campur baur dengan apa? Dengan yang bukan mahramnya, campur baur laki-laki perempuan. Kemudian juga dilarang nazar, melihat kepada lawan jenis. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan hal-hal yang lain akhwani fillah yang bisa mengarah kepada perzinahan. Dan di antara sarana yang besar mengarah ke sana, akhwan, yang banyak telah mengotori pemikiran-pemikiran pemuda kaum muslimin, bahkan orang tua juga sebagian yang tidak selamat darinya adalah apa-apa yang ada di internet. Dari tayangan-tayangan yang wajib untuk kita memeranginya dan untuk betul-betul membencinya dan menjaga anak-anak kita, laki-laki maupun perempuannya, jangan sampai mereka menjadi korban-korban internet. Ini di antara permasalahan yang terus para ulama kita akhwani fillah memperingatkannya. Dari HP-HP Android yang semakin lama semakin mudah untuk didapat dengan harga yang semakin murah. Demikian pula dengan terus-menerus dikuatkannya sinyal-sinyal untuk mendukung tersebarnya keburukan-keburukan bagi yang tidak mampu mengambil kemanfaatan dari kemudahan sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari semua bentuk-bentuk keburukan. Mungkin kita ambil satu ini dulu saja. Adapun untuk mengusap khuffain kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang agar bisa terkumpul pembahasan seputarnya dengan sempurna. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, tafadhal.